Transfer penyalurannya. Minimal kita kan sudah memiliki data yang kalau seandainya kan sama, ini kan tahun 2021, ini kita bisa cross check kembali tentunya dengan misalnya kita lakukan screening ulang, terutama kan kalau seandainya kalau tahun yang lalu ini kan filternya 3 Mbak ya, satu filter terkait dengan penerima kartu prakerja, kemudian yang kedua penerima program bantuan pemerintah usaha mikro, bantuan produktif usaha BPUM ya, kemudian yang ketiga PKH. Nah, untuk kartu prakerja ini kan dinamis ya, artinya kadangkala kan tahun ini, bulan ini saya nggak memperoleh, tapi ternyata bulan depan saya memperoleh. Nah, seperti ini kan berarti kalau yang sudah memperoleh, berarti kan ini akan menjadi data yang akan menjadi filter, berarti dia tidak akan memperoleh yang namanya PSU ini. Nah, inilah kami tentunya berangkat dari itu, kami segera komunikasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data yang akan kita gunakan untuk memadankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam kesehatan dan lindungannya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, informasi hari ini seputar bantuan pemerintah ya, yaitu bantuan subsidi upah alias BLT BPJS Ketenagakerjaan. Yang 2022 ini sudah diresmikan oleh pemerintah untuk disalurkan kembali dengan anggaran yang sudah ditetapkan dan jumlah calon penerima juga sudah ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Ekonomi Bapak Erlangga Hartarto. Dan pertanyaannya kenapa ya sampai saat ini belum juga ada informasi resmi penyalurannya untuk para pekerja. Teman-teman, sebelum dilanjut jangan lupa subscribe ya channel ini, aktifkan loncengnya, jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Yang berhak mendapatkannya yang sudah disebutkan ada 2 ciri kemarin ya. Yang pertama pastinya pekerja atau buruh penerima upah, kemudian yang bergaji setidaknya tidak lebih dari 3,5 juta rupiah per bulan. Kemudian yang kedua peserta aktif ya BPJS Ketenagakerjaan, tetapi memang belum ada Permenaker resmi yang dikeluarkan oleh pihak terkait ya, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi biasanya nanti akan ada Permenaker untuk sebagai acuan hukum kriteria penerima bantuan subsidi upah di 2022 ini. Mudah-mudahan ya besok ada informasi baik ya dari pihak Kemenaker maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena memang sekarang sudah pertengahan di bulan ini dan memang ini direncanakan April harus sudah disalurkan karena dananya memang sudah tersedia dari pihak pemerintah. Baik teman-teman, sebelumnya ya kita ini dulu bahas-bahas dulu kenapa memang ada tahapan atau mekanisme yang ditempuh dulu agar hal ini meskipun disalurkan tetapi harus punya kekuatan hukum agar tidak melanggar aturan. Di antaranya pasti ya dalam tahapan penyaluran ini sebelum cair ke rekening teman-teman pekerja BSU-nya 1 juta rupiah di bulan ini, memang dalam hal ini ada pihak-pihak yang mempersiapkan secara teknis dan secara dasar hukumnya. Yang pertama pastinya BP Jam Sostek, yang kedua Kementerian Ketenagakerjaan, yang ketiga pihak bank penyalur ya, lembaga bank penyalur. Dalam hal ini BP Jam Sostek berkewajiban untuk verifikasi sesuai dengan kriteria yang dikeluarkan yaitu Permenaker Republik Indonesia. Seperti halnya tahun-tahun kemarin, seperti Permenaker nomor 16 ya tahun 2021, dan sekarang pun mungkin akan dikeluarkan Permenaker RI ya nomor berapa ya di tahun 2022 ini akan memberikan kategori siapa saja yang berhak menerima
BSU 2022 ini. Kemudian ada pula ya yang kedua, setelah BPJAM Sostek nanti memverifikasi sesuai dengan kriteria Permenaker, akan diserahkan datanya yang sesuai tersebut ke pihak Kemnaker. Jadi data calon penerima BSU dari BPJAM Sostek akan diserahkan secara resmi dari pihak BPJAM Sostek kepada pihak Kemnaker, menyerahkan data. Di Kemnaker tidak langsung akan disalurkan, tetapi Kemnaker ada kewajiban pula untuk memvalidasi administrasi dan nanti pembayaran BSU-nya. Maksudnya divalidasi karena memang jangan sampai tidak tepat sasaran meskipun sudah lolos di verifikasi BPJAM Sostek. Kenapa? Karena jangan sampai di sini setidaknya ada 3 yang penyaringan ya. Kalau salah satu dari 3 ini nick-nya tercantum, maka akan didiskualifikasi alias gagal menerima BSU. Seperti halnya jangan sampai nick-nya sudah menerima program kartu prakerja misalkan. Kemudian yang kedua, nick-nya sudah menerima program Keluarga Harapan atau PKH. Dan yang ketiga, nick-nya sudah menerima BPUM atau program bantuan usaha mikro ya, produktif usaha mikro. Kemudian juga akan divalidasi tentang kelengkapan, kesesuaian, format, dan duplikasi datanya. Setelah semuanya selesai di Kemnaker, maka akan melakukan pembayaran BSU, yaitu biasanya via rekening Bank Himbara, yaitu Himpunan Bank-Bank Negara. Ada Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, dan BTN. Kemudian dari proses pembayaran ke rekening pekerja dilakukan oleh Bank Himbara dengan ya SK pencairan dari Kemnaker. Kemudian setelah itu baru penerima bantuan subsidi upah, yaitu para pekerja atau buruh penerima upah yang sudah lolos verifikasi dan validasi di 2 lembaga tadi, yaitu BPJAM Sostek dan Kemnaker. Demikian teman-teman, dan berikut ini memang ada ya keterangan dari langsung ketika diwawancari dari Sekjen Kemnaker Bapak Anwar Sanusi. Bisa didengarkan baik-baik, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat teman-teman. Serta berkoordinasi bersama Himpunan Bank Negara Himbara terkait transfer penyalurannya. Minimal kita kan sudah memiliki data yang kalau seandainya kan sama, ini kan tahun 2021, ini kita bisa cross check kembali tentunya dengan misalnya kita lakukan screening ulang, terutama kan kalau seandainya kalau tahun yang lalu, ini kan filternya 3 Mbak ya, 1 filter terkait dengan penerima kartu prakerja. Kemudian yang kedua, penerima program bantuan pemerintah usaha mikro, bantuan produktif usaha BPUM ya. Kemudian yang ketiga PKH. Nah, untuk kartu prakerja ini kan dinamis ya, artinya kadangkala kan tahun ini, bulan ini saya nggak memperoleh, tapi ternyata bulan depan saya memperoleh. Nah, seperti ini kan berarti kalau yang sudah memperoleh, berarti kan ini akan menjadi data yang akan menjadi filter, berarti dia tidak akan memperoleh yang namanya PSU ini. Nah, inilah kami tentunya berangkat dari itu, kami segera komunikasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data yang akan kita gunakan untuk memadankan.